Halo pendengar semua, selamat datang di podcast Usang. Saya Mil, selamat malam. Oke, malam ini saya akan membacakan sebuah email dari teman kita. Ini tentang horor, tema horor ya. Sengaja saya buat malam-malam supaya berasa. Oke. Oh iya, untuk teman-teman yang udah dengar, jangan lupa untuk follow Instagram kami di podcast Usang, biar nanti ada update terbaru bisa dilihat di sana. Oke. Oh ya, tanpa berlama-lama nih, kita langsung bacakan aja sebentar. Oke. Halo kak, kenalin aku Ovi. Aku perempuan dan tinggal di Batam. Berarti sama dengan aku nih di Batam ya, sama-sama di Batam. Oke. Umurku 19 tahun. Aku mau cerita pengalaman hororku nih kak. Mungkin pertama-tama aku mau jelasin dulu. Aku dari TK udah sering dapat kejadian aneh dan memang bisa lihat makhluk halus. Tapi dulu cuma datang di mimpi, dan mimpi itu yang terus berulang-ulang sampai lupa sih sampai kapan, tapi itu berlangsung lama. Oke. Aku cerita sedikit nih kak. Keluargaku sewa di sebuah rumah di daerah Bengkong. Rumah itu memang sudah lama enggak ditempatin. Aku ingat banget karena pas pindah rumahnya itu kotor banget. Aku sekamar sama kakakku berdua. Dari awal memang ada yang janggal dari rumah itu. Di plafon kamarku ada bekas kebakaran, dan itu membekas seperti kepala dan wajah perempuan berambut panjang. Tapi aku dan keluargaku anggap itu cuma kebetulan aja. Tapi di situ awal aku tinggal di sana, aku dapat mimpi wujud perempuan pakai baju putih tinggal di rumah yang terbakar dengan api yang besar sambil teriak-teriak panas. Oh iya, kebayang sih. Aku teriak ketakutan dong sampai kebangun dan nangis. Kejadian itu terus berulang-ulang sampai beberapa hari, sampai mamaku risih dan kasih aku kitab Al-Quran di atas kepalaku pas aku tidur supaya nggak kejadian lagi. Memang ada efeknya, tapi kadang mimpi itu muncul lagi sampai akhirnya papaku bersihin kamarku pakai metode dari Cina, karena papa keturunan Chinese, dan itu berhasil. Aku alami hal-hal aneh sampai aku umur 14 tahun yang nggak bisa aku jelasin di sini karena nggak terlalu ganggu buat aku dan keluargaku sampai pindah dari rumah itu. Oh, dan akhirnya keluargaku pindah dari rumah itu ke daerah Nagoya. Oh, oke. Kejadian kedua ini di rumah baruku. Aku berharap aku gak ketemu sama hal-hal aneh lagi di rumah baru ini, karena rumah ini baru siap dibangun. Oke. Waktu itu lagi asik main HP di kamar dan keluargaku di ruang tamu. Aku lagi voice note sama pacarku
isi voice note-nya aku lagi nyanyiin dia gitu. Tapi pas aku play voice note-nya, aku ngerasa ada yang janggal. Aku dengar suara ha gitu. Oh gini, ha gitu. Aku kaget dan itu suara cewek. Deket banget. Buat aku merinding plus takut. Besok paginya aku kasih tahu mama, papa sama kakakku. Semuanya kaget. Aku mulai sadar aku gak sendiri di kamar itu. Tapi aku gak terlalu pikirin sampai tahun 2018. Aku waktu itu seneng banget nyanyi di APK karaoke. Aku nyanyi itu biasanya siang dan selalu nyanyi di kamar. Tapi setiap aku nyanyi direkam, pasti ada yang ikut. Itu suara anak kecil ketawa nyengir gitu kak. Padahal di rumah gak ada anak kecil. Aku simpan kan rekaman itu dan ngasih tahu ke teman-temanku. Mereka kaget dan suruh aku hapusin rekamannya karena mereka takut. Itu kedua kalinya ada suara lain di rekamanku setelah kejadian voice note. Beberapa bulan setelah itu, aku makin sering dapat kejadian aneh di kamar. Aku punya kamar mandi sendiri kan kak. Punya kamar mandi sendiri di kamar. Barang-barang seperti sabun dan lainnya yang sering jatuh. Padahal tempatnya sulit untuk jatuh sendiri kak. Kayak ada yang lempar-lempar gitu di kamar mandi. Aku gak terlalu peduli sih, karena gak ganggu banget. Sampai akhirnya jam 2 malam aku lihat sosok perempuan muncul dari dalam kamar mandi. Kepalanya miring, seolah-olah lagi ngintip ke aku. Nampak jelas wajahnya yang hitam, semua rambutnya tebal. Makin aku liatin, aku mastiin dia masuk lagi kamar mandi. Aku langsung tidur. Serem juga ya kalau ada kamar mandi di dalam kamar sendiri kan. Pintunya kebuka gitu kan. Terus ada yang ngeliatin gitu dari kamar mandi. Serem juga ya. Oke, kita lanjut. Aku kira cuma kamarku aja yang ada hantunya. Ternyata aku lihat penampakan lain di dapur rumah. Kakek-kakek tua bungkuk lewat depanku. Aku gak bisa ngapa-ngapain dan jelas banget. Aku cerita ke mama. Rupanya mama tahu. Dan mama bilang ke aku, kakek itu jaga rumah ini. Aku kaget dong. Ternyata emang bener itu kayak kakek dan aku gak salah lihat. Aku juga baru tahu kalau ternyata mama juga bisa lihat. Setelah itu, kejadian di kamar makin liar. Bunyi suara-suara, barang yang gerak sendiri, bunyi gitar. Suara gitar yang bunyi sendiri, suara ketukan pintu malam-malam. Dari luar jendela ada suara sesak napas sambil ngetuk, sampai suara cakaran. Aku pun jadi biasa karena seringnya. Tahun 2019, ini kejadian paling parah dan lebih seram dari sebelumnya yang aku alamin. Setiap malam aku digangguin. Ada sosok yang muncul pas aku lagi tidur. Kejadian pertama muncul suara nafas berat banget. Aku mau buka mata. Ada tangan yang cekik leherku sambil ngomong, "Jangan lihat, jangan lihat." Suaranya berat banget, suara laki-laki. Aku kira itu maling. Aku takut banget.
Aku usahakan tidur biar takutku hilang sampai aku gak sadar lagi. Paginya aku cek semua barang dan aman, gak ada yang hilang. Aku pikir itu mimpi, tapi kerasanya nyata banget kak. Kejadian aneh terus datang, seperti ada yang jalan di kasurku, bunyi nafas di telingaku, sampai aku ngerasain ketindihan. Tapi ini bukan ketindihan biasa, kayak ada sosok di atasku. Di telingaku muncul suara meraung-raung laki-laki. Suaranya berat dan deket banget. Rambutku dijambak kuat. Aku cuma bisa melotot ke atas. Aku gak bisa bersuara. Kepalaku panas, pipiku panas. Aku cuma bisa berdoa dalam hati. Mau nangis gak bisa. Sampai akhirnya aku bisa gerak. Aku langsung keluar kamar, temuin mama sambil nangis. Sejak hari itu aku gak pernah pakai kamar mandi itu. Kamar mandi yang di kamarnya itu udah gak pernah lagi. Mungkin emang dari kamar mandi itu sih. Aku jadi sering sholat ngaji di kamar. Tapi kejadian itu muncul lagi beberapa minggu kemudian, dan lebih parah dari sebelumnya. Aku posisi tidur terbalik dari posisi biasanya, dan posisiku miring. Ini kayak kaki di atas, kepala di bawah nih kayaknya. Terbalik kan. Aku ngerasain lagi kali ini seluruh tubuhku panas semua. Mulai muncul suara meraung di telingaku, suara berat laki-laki itu. Aku refleks buka mata dan dia muncul di depan mukaku, deket banget sumpah. Wajahnya hitam, matanya merah, sambil senyum ke aku deket banget sama mukaku. Aku tutup mata sambil teriak kencang-kencang, sekencang-kencangnya kak. Aku nggak tahu kenapa aku di sini bisa teriak. Mamaku datang lagi tenangin aku dan suruh lanjut tidur. Besoknya kakakku lihat sosok tinggi hitam, matanya merah depan pintu kamarku, sambil mengintip ke dalam kamarku yang pintunya ketutup. Kakakku cerita ke aku dan sama persis seperti yang aku lihat. Dan sosok itu merupakan genderuwo kata kakak dan teman-temanku. Tapi kejadian itu terakhir yang aku alamin. Sampai akhirnya aku juga bingung kenapa tiba-tiba nggak diganggu lagi. Oke kak, kayaknya sekian aja cerita dari aku. Sepertinya udah panjang banget. Makasih kak, semoga dibacain ya. Oke, ini makasih ya Ovi dari Bangkok. Sekarang Nagoya ya, dari Nagoya. Kalau dari pengalaman sih mungkin serem lah ya. Kita tiba-tiba tidur, kita lagi tidur nih kan, tiba-tiba buka mata, wah depan muka kita ada sosok yang serem gitu. Aku gak kebayang sih gimana rasanya. Tapi aku ini sih punya pengalaman juga kayak gitu, tapi itu mimpi. Mungkin next time aku bakal cerita pengalaman mimpiku yang serem mungkin ya. Nah oke. Untuk malam ini cukup itu aja mungkin. Terima kasih Ovi yang udah kirim email ke kami. Untuk para pendengar sekalian, terima kasih juga udah mendengarkan. Nanti kita berjumpa lagi di segmen horor selanjutnya ya. Saya Mil, inilah podcast Usang.